Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi ya dengan saya di sini. Saya akan melanjutkan pembahasan tutorial yang kemarin dari yang DHCP. Kita lanjutkan pembahasan kita sekarang, tutorial atau bagaimana cara mengkonfigurasi FTP pada Debian 10 menggunakan virtual machine, VirtualBox gitu ya. Nah, sebelumnya apa sih FTP itu? Jadi FTP itu singkatan dari File Transfer Protocol. Nah, apa sih itu? Jadi FTP itu sendiri bagaimana kita bisa sharing file dengan perangkat satu dengan perangkat yang lain dalam satu jaringan yang sama atau lokal kayak gitu. Jadi yang pertama itu pastikan server dengan kliennya itu sudah terhubung dari segi IP-nya. Jadi IP-nya itu harus sesuai, harus terhubung, bisa statik ataupun DHCP yang kayak kemarin. Kita cek dulu IP-nya. Nah, di sini Debian-nya itu servernya punya IP 200.100.10.8 prefix 24. Nah, lanjut kita ke install dulu nih. Kita bisa apt install proftpd. Nah, kalian enter aja. Nah, jika di sini ada suruhan untuk mengganti ke CD-ROM 2, kita bisa ke device optical. Nah, kita ganti aja nih ke CD-ROM 2. Enter. Nah, di sini saya langsung berhasil ya. Tapi jika kalian ketika menginstal lalu ketika kalian cek ulang di sini, lalu di sini ada error, kalian harus ketik dulu apt fix broken install. Nah, kalian di situ pasti ada suruhannya. Itu tuh harus di apt fix broken dulu supaya nanti itu bisa diinstal kembali sampai akhirnya tuh bisa kayak gini, no upgrade, no newly. Nah, sampai keterangannya kayak 000 kayak gini tuh berarti itu instalasinya berhasil. Tapi kalau misalkan error, kalian ikutin perintah yang ada di situ yang kayak apt fix broken install. Nah, kayak gitu. Tapi dikarenakan di sini saya langsung berhasil, jadi kita langsung saja ke next pembahasannya. Di sini kita yang perlu konfigurasi adalah kita ketikkan komen proftpd conf. Nah, di sini kita ubah pada bagian default root. Nah, di sini kan ada default root nih. Kalian hapus tanda pagernya. Fungsinya apa? Fungsinya agar komen di sini tuh default root itu berfungsi atau bisa digunakan atau aktif. Nah, lanjut. Nah, untuk port ini bisa opsional ya, bisa kita ganti ataupun enggak. Di sini misal saya ganti jadi 30 deh. Nah, kalau udah seperti ini tuh berarti udah cukup. Kalian tinggal save aja konfigurasinya. Lalu setelah konfigurasi dilakukan, jangan lupa untuk restart. Nah, benar banget, kita restart proftpd restart. Nah, itu kan ketika di restart keterangannya oke, berarti konfigurasi kita udah benar gitu, nggak violent. Nah, lanjut kita ke tahap pengujian. Nah, sebelum kita lanjut ke tahap pengujian, kita bikin dulu nih mhadir misal bismillah. Nah, kita buat directory pada server kita bismillah. Nah, untuk mengaktifkan, karena kan ini file transfer protokol nih. Nah, jadi kan perangkat antara klien dengan server itu kan untuk sharing file. Kita tuh pasti harus melalui yang namanya perizinan. Nah, untuk mengaktifkan perizinannya itu chmod 777 home terus nama domain server kita. Nah, jadi ini tuh emang harus 777 teman-teman kayak gitu. Nah, ketika sudah kita lakukan seperti itu, lanjut ke tahap pengujiannya aja. Di sini untuk tahap pengujiannya itu bisa menggunakan file Zilla ataupun WinSCP, tapi di sini saya menggunakan WinSCP. Nah, di sini kalian pilih opsi yang FTP. Nah, untuk hostname-nya itu kalian isi sama IP si Debian-nya. IP Debian saya kan. Nah, kayak gini nih. Nah, untuk portnya itu tadi
kita 30 kan, portnya tuh udah kita ubah 30. Nah username-nya itu username Debian kita ketika waktu instalasi, ya kan Fahri. Passwordnya itu saya. Nah di sini kita berhasil masuk ke tampilan si Debian saya gitu teman-teman. Di sini kita bisa langsung transfer ya. Misal di sini saya itu lokal directory storage manager PC lokal ya. Kalau ini server Debian yang di sebelah kanan. Misal di sini saya buat new file deh. Misal saya Fahri. Nah, kita coba drag ya. Nah, tuh bisa. Jadi kita bisa transfer file dari klien di sini ke server di sini. Nah, gimana sih kalau misal kita ubah nih perizinannya angkanya, jadi misal 680 deh. Chmod misal 666. Nah, misal kita ubah nih ya. Ketika kita bikin ulang, misal tes deh. Nah, ini terteranya permission denied. Nah, jadi fungsinya dari si chmod 77 itu berfungsi di sini. Jadi ketika kita 777 lagi, ini pasti bisa. Nah, kayak gitu. Jadi bisa gitu, enggak aksesnya tuh enggak kehalang. Kalau kita ls, nah dapat nih. Bismillah. Gitu. Oke, mungkin cukup sekian aja. Simple sih tutorial kali ini. Mungkin terima kasih buat yang sudah menonton. Mohon maaf jika ada yang kurang ataupun kurang dimengerti dari penjelasan saya. Selebihnya mohon dimaafkan dan semoga bisa mendapatkan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.